sering disabdakan oleh Abi di Facebook gitu lah. Kuwatu tahammul likum amrin si'in, yaitu kuat menanggung beban setiap apa saja yang tidak disenangi oleh sampean. Kebetulan kena musibah kan nggak seneng sampean, iku kuat no ditanggung beban iku jenenge sabar. Ini ya kita kenal ini dengan kali ini berarti seandainya saya contohkan Pak Raden tadi sabarnya sudah nggak bicara, cuma dalam hatinya berusaha menyampaikan tasabur. Ini apa sudah termasuk golongan inawa masobir atau belum? Ya belum. Tasabur dengan sobir itu lain. Urung pakai latihan latihan proses. Ini sangat jeru dalam kitab Innallaha ma'as-sabirin, ini sangat jeru. Jadi ini sudah mencapai tahapan tasabur, sudah lulus dari tasabur sehingga dijuluki ma'as-sabirin. Ditingkatkan lagi menjadi as-sabur. Itu menurut saya seperti itu. Nah, kalau bentuknya di dalam dan di luar itu, kalau praktek sabar di luar diri itu seperti apa? Kalau praktek dalam hati, sabarnya orang dalam hati itu? Dalam hati itu secara otomatis ya S5 itu. Oh, kanan. Pokoknya wis ora sambah. S5 sedih, ora susah, ora stres, ora suudon, iku wis sabar. S5 itu yang sering dipraktekkan oleh Buya, sabar itu ya isinya S5 itu. Sik durung S5, durung sabar, tapi sik proses sabar. Bedane sabar kali syukur niku sepundi. Nek remas kula ngeten. Sabar niku ya sambatan. Nah, syukur niku nggih seneng. Nah kok niku nek sabar kok ketoke jawaban niku seneng. Dan niku kok kadose beda lho. Mboten benten niku beda. Syukur dengan sabar itu lain. Kalau sabar itu khusus bagi orang yang apa jenenge iku sing larat lah istilahnya ngono. Lek syukur itu khusus bagi orang yang sudah kaya, dengan di situ kekayaannya itu harus disyukuri mestine. Itu khususnya. Jadi huwa sabar dan syukur itu huwa. Di antara sabar dan syukur itu terkandung dalam kategori ridho. Ya iso nyeimbangno syukur dan sabar jenenge ridho. Sama dengan jamal, jalal, kalau sudah seimbang jamal dan jalal jenenge kamal. Yin dan yang. Berarti nikmah mek himmah. Nggih. Bon. Enten niku nggih saking ulfane wau bagaimana alternatif nek kurang. Nah, Mas Dedi wau nyuwun umpama sek gorong nek wis maca ya lati panggristiwasa, wis maca tartil bendina ngono. Nah niku kok sek gorong so sabar ae iki enten kita ditambahi napa Yai? Wih, ditambah yakin niku sakbare iman niku sakbare don mbok jero iki wis nggih. Nek pun yakin asline nggih mun sabar mesti ini. Monggo Yai Begini, setiap amalan itu kalau tidak didasari dengan keyakinan pengaruhnya sangat lemah. Makanya perlu diketahui bahwa amalan itu harus diketahui terjemahnya biar dia itu menjadi yakin. Saiki kan akeh wong maca lisane tok tapi pengaruhnya enggak ono. Karena kurang keyakinan, dikarenakan kurang keyakinan itu timbul karena tidak paham. Apa yang dibaca itu enggak paham. Kados yang geleming ngaten ya iki. Kalau paham terus dipikir secara menjero, itu mesti ono keyakinan, senajan sak dun. Sak titik mesti ono. Nggih. Niki berarti jawaban saking pertanyaan Mas Dedi nek kurang mau dipelajari sing diucapne napa karepe. Niku berarti saking Yayasin ngoten. Berarti kan
walaupun nggak latih yakin ya nggak usah ngene ya juga cukup berarti. Nah itu kan tadi kan iki kok sik pancet, iki sik pancet, iki walaupun kita ku hafal Quran, kalau kita tidak ada keyakinan di situ ya tetap kurang, nggak ada syukur, nggak ada sabarnya. Ya betul. Berarti intinya yakin sing mbok waca awal, iki mau bismillah yakin nek iso sabar ya bismillah tok ya cukup berarti. Berarti intinya di keyakinan. Leres niku. Intinya di keyakinan. Sakniki napa tanggapane? Nyabar-nyabaraken kalih nyakit-nyakit sami ta mboten. Nggih. Sakjane pakai percaya tapi berusaha kok percaya. Apa meneh sakjane urung yakin lagi tingkate percaya tapi piye carane kok percaya. Wis mbuh ngono lah ngono ya. Kira-kira padha to kan? Jika katanya saja dalam kalimat saja sudah beda, pasti nantinya akan ada perbedaan. Walaupun prosesnya asline ngeyakin lagi butuh nyabar nek gak sabar halah wis ditinggal wis rasa yakin wis ora ngono wae biasane kan ngoten nggih. Untung ngoten. Moga gak yakin. Akhirnya ora sabar ngoten nggih. Yakin kali nyabar-nyabarno iki padha to ora. Biasane nek duwe keyakinan, nah niku terus ana proses umpama sakjane urung kuat ya tiba dadi kuwate mergo yakin percaya nek Gusti Allah ki bakal janjeni wong sing sabar. Wis percaya asline, akhire terus berusaha. Wis tak sabar iki. Akhire nah itu asli tasabur itu timbul dari keyakinan atau kepercayaan ngoten. Tapi sing leres niku jari kula. Jari kula kan ngawur. Nah, ngawuriyah ngeten iki kersane di tajiri kalian ya Yasin. Bedakah nyabarno kalih yakin ati. Niki padha-padha njero ati iki amaliyah qalbi niki. Monggo Yai niki pertanyaan Mas Dikman iki ketemu wong ngeten. Yakin kalih nyabar padha to gak? Sakjane mesti nggih beda. Niku mungkin saling berkaitan ngoten mawon. Monggo. Oke. Monggo Gusu. Mulai iki ahli istiqomah ngaji itu sabar terus sama iso anu jalan iki sabar dan badai budal terus sabar monggo Gus kalau nyoba mawon mungkin ya dengan nek masalah berbeda atau tidak ya memang berbeda cuma kalau kita menyabarkan sebelumnya ya tadi itu masih golongan belum sabar, tapi belajar sabar gitu ya. Namanya kita kena musibah, kita berusaha tidak menceritakan pada yang lain, tidak sambat lah bahasanya. Tapi dalam hati kita masih yo isih kok ngene yo, mari anu kok ngene kok ngene isih ana grundele bahasanya. Iku masih belajar sabar. Tapi belum golongan sofirin tadi itu harus sabar, belajar sabar Mas ya. Kalau yakin pun juga sama. Memang gini, kita yakin bahwa ketika kita sedekah akan dibalas oleh Ta'ala 10 kali 9 kali itu yakin. Tapi kenyataannya kita gak mau sedekah, tapi yakin aku itu bahwa ini Allah itu akan balas ini. Ini sering juga biasanya dari kita itu yakin nek wae ngaji ku barokah ngaji ini tapi kenyataannya sik belum bisa melaksanakan atau belum bisa membenarkan keyakinan kita, itu namanya juga belum yakin itu, meskipun itu sudah iman, sudah percaya, tapi kenyataannya belum mempraktekkan, belum sesuai yang kita imani, itu namanya belum yakin, masih digolongkan belum yakin. Kalau kita kalau Allah putra bekah katanya ilang yakin ini wak putra bekah katanya yakin niku ya kados niku omane kita dilihat hati setelah aku tahu bahwa kita sedekah akan dibalas 10 kali dari 100 kali. Kita bisa yakin itu kalau sudah praktek gitu. Sudah praktek dan menemukan apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita praktek belum menemukan yang dijanjikan Allah, berarti belum yakin. Jadi kita
praktek sampai sedekah sampai mungkin Allah balas sampai 10 sampai 100 kali. Oh, dan itu berkali-kali. Dilakukan berkali-kali. Bisa sampai yakin, oh memang bener Allah Ta'ala itu. Bener gak masalah iblis. Mungkin bagi wong yo bener apa nih kini sedekah isih dorong dipares juga ini karena orang yang ini juga ini mungkin karena ya belum mungkin salah praktek atau apa dia tidak menemukan keyakinan. Jadi saya kira keyakinan itu kalau sudah praktek dan menemukan apa yang dijanjikan atau yang kita yakini itu benar adanya kita praktek dan berkali-kali itu pemahaman dalam. Intinya jawaban saking Gusyu tentang pertanyaan Mas Tikman, samakah nyabar no kalih ngeyakin no? Kula jawab siji, podo prosese, podo meteng usahane. Engko nek wis berbuah lagi podo apike. Nek yakin niku setelah proses pengabdian dan nyata bukti yang dijanjikan baru yakin. Nah nek sabar yaitu sama, ketika ada buah dari kesabaran yaitu ma'iyatullah, penyertaan Allah dengan pertolongan dan dengan keuntungan buah hasil dari kesabaran, itu baru kita bisa dikatakan sabar. Lah kalau masih setengah-setengah, maksudnya setengah sabar mungkin njaba ketok isumeh sing nonjro isek ngerundel isek ngeremeng. Nah niki berarti ya mungkin kesabaran kita belum berbuah, karena belum berbuah ya sik urung ketok sabare, urung nyoto sabare. Nek jare yaya sing urung sabar ngono diturung nggih mergi napa ma'iyatullah dereng wonten. Dados jawaban kula padha prosese maksudnya. Nggih pun Yai monggo diterang dijawab kanthi jelas. Iya bener pancen. Waduh proses. Kabeh proses. Proses. Yang disampaikan oleh Gus Jo ya juga benar bahwa keyakinan itu timbul daripada setelah melakukan praktek. Dorong praktek mana mungkin bisa yakin. Itu masih ainul yakin atau ilmul yakin. Kalau sudah dipraktek terus menemukan, maka itu namanya hakul yakin. Contoh misalnya kaya sholat syariat ini terus dipraktekno iso-iso murasani sholat. Kaya apa sih rasane sholat, halawatil ibadah kaya apa? Iki dipraktekno terus untuk mendapatkan keyakinan rahasia daripada halawati sholat ini, ibadah yang berupa sholat ini akan butuh praktek. Tanpa praktek gak iso nemukan manisnya ibadah. Meneng tok ae tapi gak sholat, mana mungkin bisa merasakan manisnya sholat. Ini keyakinan itu timbul daripada praktek. Ya itu. Semakin banyak benturan, semakin banyak musibah, itu akan menimbulkan suatu keyakinan. Semakin banyaknya musibah dan benturan akan menimbulkan keyakinan. Ajeng? Nah, ini berarti dengan kesimpulannya dapat menyimpulkan saya ya. Oke. Sholat itu nek dipraktekno terus, nek gak dipraktekno berarti tidak akan menimbulkan keyakinan bahwa sholat itu bisa mencegah hal-hal yang buruk. Yeah. Nah, keyakinan timbul itu karena semakin banyak benturan akan mendapatkan, oh, aku dibenturno ngene, mau dikek ngene, dikek musibah. Nah, ternyata musibah itu ya mek ngene tok. Oh, nggih Gusti. Nah, kan pelajaran demi pelajaran berarti semakin banyak kita merasakan musibah, berhasil merasakan hal-hal yang baik, berarti sedikit demi sedikit kita mendapat pelajaran bahwasanya yakino nek kurang yakin tak tambah maneng.
sing luwih abot. Aku yakin tak tambah meneh sing luwih abot. Sik gurung yakin meneh tak kei sing luwih abot maneh. Kok sik gak yakin ya embo. Mangkane yakin ben gak peyo. Niki memang orang itu punya pemahaman itu berdasarkan perjalanan. Masing-masing orang itu perjalanan hidupnya memang beda-beda. Mas Dedik niki nggak ada perjalanan nggih. Pokoknya kate urung yakin dibles-blesno. Empak sing paling tambah jeru. dipersulit nggih. Niku jangan. Monggo. Kula nek nyimpulaken saking Mas Dino mutungo terakhir. Wis sembuh, sembuh mutu. Nggih. Nggih monggo. Monggo Pak Sis. Niku sing dikiraken niki lah. Selain enten cobaan. Nggih. Umpama kula diparingi kebahagiaan, cara menyikapi kesabaran diberi apa mboten usah sabar. Jika diparingi kebahagiaan. Nggih. Ngeten. Syukur niku kadang-kadang ya perlu kesabaran, Pak. Nggih, nggih. Syukur itu pun kadang-kadang butuh kesabaran. Contoh, bentuk syukur wong sing dikei ilmu akeh. Mulang. Syukure piye? Siji yo praktekno, nomor loro mulang. Gak sabar wis gak iso. Niku. Bentuk syukure nek kebahagiaan. Lah umpama dikei anak akeh. Ya anak akeh. Nek nyukuri anak apa terus diburin ya mboten kan nek nyukuri anak niku mestine nggih dididik sing sae diarani sing sae lak ngoten niku nek kebahagiaan. Jadi setiap nikmat itu kita dituntut berjuang untuk menyukurinya. Ketika kita berjuang untuk menyukuri, kita pasti butuh kesabaran di situ. Sak ngerti kula ngoten. Mungkin nek yaya sing beda malih 5 S kanan. Nggih. Bon enten tanggapan lintu sakderenge yaya sih. Apakah kita ketika diberi nikmat banyak, apakah kita tidak perlu bersabar? Niki. Berarti nyabar-nyabaraken nggih. Wih, iki malah gede kok. Nggih. Wis pundi Gus? Monggo. Adakah kita harus ya tak usah mikir asobur lah pokoknya sementing asakur wonten mawon. Antara sabar dan syukur itu diibaratkan koin. Koin ada koin di atas di bawah kan. Nah, kita itu di antara itu jadi harus dua-duanya. Ketika kita diberi apa, kalau diberi nikmat kita syukur. Ketika musibah sabar, itu aja. Jadi langkah kita ini sabar atau syukur ya itu tergantung yang kita hadapi apa itu. Kalau kita nikmat berarti cara ibadahnya kita syukur. Kalau kita diberi musibah, oh cara ibadahnya sabar. Semuanya sama. Jadi antara sabar dan syukur itu sebenarnya sama. Cara melakukan kanan kiri. Yang penting kita lurus menuju Allah gitu. Ketika diberi musibah, kita alhamdulillah itu bahkan jos. bukan tingkatan apa sabar lagi itu. Ya kan memang itu bahkan lebih baik itu bahkan. Jadi ketika diberi musibah kita sabar itu bagus. Tapi ketika musibah kok bisa syukur, bahkan itu lebih bagus. Ya, iso malah wapi mana malah. Jose papat. Jos. Nggih niku ini saya mau menjamin katanya. Nggih. Kersane clear yai. Niku wau napa perlu meninggalkan sabar ketika yang datang bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya ketika kita diberi hujan nikmat, anugerah yang besar, apakah asma as-sabur itu sudah tak perlu kita gunakan lagi? Itu pertanyaan inti saking Pak Sis niku ngoten. Di dalam sesuatu musibah itu ada sabar, ada syukur. Nikmat itu juga dibutuhkan sabar dan syukur. Jadi kedua-duanya ada semua. Contoh, ketika kita terkena musibah, itu musibah kan barang yang nggak enak, itu disabari. Bisa juga harus disyukur lebih jos.
Ketika kita mendapatkan nikmat, ya harus disyukuri. Itulah yang dimaksud dengan kadal gina ayyakuna fakra kufron. Kadal fakru ayyakuna kufron. Ono sing fakir itu marakno kufur, ono sing oleh nikmat iku marakno kufur. Kedua-duanya harus seimbang. Jadi dalam sesuatu yang kita terima yang gak enak ini butuh disyukuri, butuh disabari. Bodoh-bodoh ono Nah, di dalam kenikmatan juga kita syukuri. Caranya mensyukur bagaimana? Ya harus dipraktekno. Gak cukup alhamdulillah tapi gak ngetokno. Itu jenenge syukur wong awam. Tapi kalau sudah kita bertasawuf, bertoriko, syukur itu harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan, yaitu melalui praktek. Kedua syukur alhamdulillah, ke samping itu harus dipraktekno dengan cara menyedakohkan atau memberi zakatnya hal yang telah diberikan oleh Allah. Itu ada semua. Jadi syukur dan sabar itu kedua-duanya juga ada. Ya mungkin begitu Gus Jud. Ya, monggo. Enten itu nih, ibu-ibu. Tapi niki PR mawon. Oke, wonten tapi didamel PR. Monggo Gus Jud. Nopo di sini kan kebanyakan penyesalan itu di akhir. Setelah mati baru menyesal atau kelekaan baru menyesal. Bagaimana cara kita supaya penyesalan itu di awal? Itu bagaimana? Kan kebanyakan penyesalan itu di akhir. Pas mati lagi menyesal atau sudah menyesal. Bagaimana cara-cara kita supaya kita itu menyesal di awal gitu? Ya. Sesal di awal itu diganti katanya dengan sadar. Nggih ya iya. Nggih. Nah nggih. Sesal di awal itu namanya sadar. Lah, bagaimana kita menyesal di awal itu? Bagaimana cara kita sadar? Ngoten lho maksudnya. Nah, untuk meraih kesadaran ini ya kalau kita masih lelap dalam kelalaian, mungkin kita butuh orang yang bisa membangkitkan kesadaran. Niku nek menurut dalem benjing sing saking Yai Yasin niki langsung kowe karan nyong ngoten mestine benjing niku benjing Yai Yasin nerangkan. Oh, monggo niki enten tambahan sang Mas Dedik niki. Mboten niki mau nek sebelum di akhir nggih. Nggih. Cuman kesimpulan Dedik mawon niki mau. Nggih. Mboten kan nganu nek kita nganu Yai Yasin kesimpulannya kan ilmiah. Nggih, ilmiah. Nek kula menyimpulkan dari sing sabar, syukur, yakin. Niku semua adalah tingkatannya adalah keyakinan bisa mencapai itu. Tapi keyakinan itu tidak akan bisa nyampe kalau robito kurang kuat nang pangeran. Semua akan berjalan yes normal lah ya, alhamdulillah rezeki alhamdulillah tok nggak ono implementasi untuk kita keluar. Tapi kalau ingatnya kita kepada Allah itu kuat, mbo tahu dikuaplok ta, tahu dikei opo ta, mbo opo wis eling ae pokoke jalarane eling iku ono ae. Otomatis ya. Nah makanya itu ujian dikuaplok memang ya ngarano eling ae. Oh ya sabar. Nah itu mungkin kesimpulannya nek kurang dikaploke berarti ya bisa tingkat keimanan ya kurang, tingkat kesadaran kita tidak akan berkurang. Mungkin itu yang iya nganu saya. Kesimpulannya keyakinan itu timbul daripada satu ya praktek, yang kedua dengan praktek itu akan menimbulkan keimanan yang kuat. Kullama imanuka billahi qawiyan, itu ada semacam itu yang sering disabdakan oleh Abdi. Selama iman kita ini kepada Allah itu kuat, maka kana hayatuka sa'idah, maka kehidupan kita akan menjadi bahagia.
tergantung dari kekuatan iman kita, tergantung dari kekuatan kesabaran kita, kehidupan kita ini menjadi orang yang bahagia. Itulah yang disampaikan oleh Abu Yas yang sering di-share di grup-grup postingan Facebook itu. Kullama imanuka qawiyan kanat hayatuka sa'idah. Sekuat imanmu kuat imanmu itu kepada Allah itu menunjukkan kadar kebahagiaanmu di dunia ini. Ya memang benar itu. Keyakinan itu timbul dari kekuatan iman. Iman itu bisa membawa kehidupan kita menuju kebahagiaan. Ya, secara kesimpulan ngaji musyawarah dalu niki kaitan sabar. Tiang niku saged sabar menawi nggadahi keyakinan. Keyakinan niku timbul dari berbagai praktek yang sudah berbuah. Ngoten nggih. Ketika keyakinan ini timbul, maka akan menjadikan hati kita sabar saat tidak menyenangkan tertimpa musibah dan bisa syukur yang nyata, yang hakiki ketika kita diberi nikmat oleh Allah. Dan yang menjadi PR kita semua adalah bagaimana cara kita menguatkan keyakinan, dan yang dari keyakinan yang kuat ini akan timbul kesabaran dan syukur yang nyata, sehingga keyakinan ini bisa menjadi barometer bagi kita untuk kebahagiaan kita. Seberapa kuatnya keyakinan kita, ya segitulah kiranya kebahagiaan yang kita dapat hidup di dunia ini. Niku menjadi PR bagi kita bagaimana meningkatkan keyakinan sehingga berbuah rasa syukur dan sabar. Dan ini yang bisa kita praktekkan saat ini. Ya monggo donga bareng-bareng, muga-muga kesabaran, keimanan, keyakinan, syukur dan sabar itu bisa kita dapatkan dari kajian yang kita jadikan musyawarah pada malam hari ini. Sampun hampir setengah 12 niki, monggo ditutup kanthi donga muga-muga manfaat lan barokah pertemuan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Monggo Yai. Sebelum ditutup ini saya ingin menyampaikan makalah yang disampaikan oleh Abu Yah dalam Facebooknya. Likai ta'isu yajibu an takuna qawiyan. Agar kamu tetap hidup, maka kamu harus kuat. Wal quwwatu huna laysat quwwatal jasad. Kuat yang dimaksud di sini adalah bukan kuat fisik. Wal quwwatu tahammul likul amrin syai'in. Yang dimaksud kuat di situ adalah kuat menanggung apa saja yang tidak engkau sukai. Itu yang dimaksud Abu Yah. Terus wa quwwatul iman billahi a'zamu quwwatin yang taliku wasaksu. Kekuatan iman kepada Allah itu adalah kekuatan yang paling agung yang dimiliki oleh seseorang. Fakullama imanuka, ini endingnya, ujung-ujungnya, fakullama imanuka billahi qawiyan kanat hayatuka sa'idatan. Sekuat apa imanmu kepada Allah, sekuat itu pula kebahagiaanmu di dunia ini. Itu meninjau kekuatan imani samian oleh PT dunia kebahagiaan. Ini yang disampaikan oleh Abu Yah di dalam Facebooknya itu. Mungkin begitu kesimpulannya ya. Oke. Niku sing disampaikan Yai Yasin saking postingan Facebooknya guru. Jadi kebahagiaan itu ditentukan oleh keimanan, bukan oleh ayu gandengnya pasangan, utawa mewahi kendaraan, utawa akeh duit sing nok tabungan, tapi kekuatan iman itu yang akan menjadikan kebahagiaan. Karena materi, hal-hal visi itu tidak menjadi penentu ukuran kebahagiaan hati kita hidup di dunia, tapi iman
kita. Semoga Allah menguatkan iman kita sehingga menguatlah kebahagiaan hidup kita. Amin. Monggo Yai ditungani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada qalbik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. نسألك اللهم بها فقنا في ديني وأحنا على سنتي وأبدنا على بنتي واخشنا في جمرتي. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معهدنا هذا معهدا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من أهل الصفا والوفاء واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين السالكين العاشقين العارفين الربانيين واجعلنا وخيرهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأتنا ما تسعنا من غاية الإسلام. ربي فانفعنا بما علمتنا. ربي علمنا بما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رجائي رب العالمين مقصودي في كل وقت وحين وحال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat atas kerawuhan dan kesanggupan panjenengan sedaya.